Halo semuanya, saya Abdul Alim. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai validasi form dalam HTML. Kita akan coba menggunakan required, disable, min dan max pada input time number. Lalu kita akan coba penggunaan submit ini kita coba optimalkan ya. Atau lebih tepatnya kita cek manfaatnya seperti apa. Seperti itu ya. Jadi untuk validasi ini cukup seperti ini saja. Kita akan mulai langsung dari required. Nah, untuk required itu apa? Jadi required itu adalah di mana teman-teman ketika sisipkan kata required di sebuah inputan itu wajib diisi value-nya. Gitu. Jadi contoh misalnya ini saya udah kasih required di input type ya, teks maksudnya. Jadi kita refresh lalu saya submit gitu ya. Dia akan ngasih validasi bahwa ini harus wajib diisi gitu katanya. Please fill out this field gitu. Please isi field ini gitu. Jadi misalnya kita masukin nama John misalnya, kayak gitu ya. Nah, ketika di-submit dia baru berhasil. Kayak gitu teman-teman, ya. Lalu yang lainnya gimana? Sama, yang lainnya juga berlaku. Jadi kalau date, number itu semuanya wajib kalau teman-teman kasih required. Nah, untuk radio mungkin bisa ya, cuman ini agak tricky gitu ya. Jadi emang jarang sih ada yang pakai required di bagian radio ini. Biasanya dia ngasih validasi terpisah gitu ya. Mungkin yang lebih pas di sisi select. Select dia required bisa, cuman dia biasanya kita ngisi ada value yang kosongan misalnya. Silahkan pilih misalnya. Ya, ini kan udah silahkan pilih, tapi value-nya kosong. Nah, ini biasanya yang akan menjadi batasan required-nya gitu. Jadi kalau ada value-nya kosong, dia akan merintah, oh wajib diisi dong gitu. Kita akan coba ya, refresh dulu ya. Kita isi John, terus nanti dia submit lagi karena ya umur 27 misalnya atau 27. Kita submit lagi, oh date-nya masuk, teman-teman masukin today misalnya. Ya, lalu teman-teman submit lagi, oh kena juga. Padahal ini sudah ada tulisan silahkan dipilih kan ya. Cuman karena silahkan dipilih ini value-nya kosong, dia anggap itu kosong. Jadi teman-teman isi lagi. Itu. Nah ini baru bisa. Text area pun sama ya teman-teman. Jadi kalau text area-nya kosong, kasih required, dia bakal kena juga. Ya, kita refresh, kita isi John, umur 27, tanggal lahir today, terus ini pilih. Nah, deskripsinya dia bakal kena tuh ya, karena dia dari required. Nah, seperti itu. Lalu disable apa gitu ya, berikutnya ada disable kan. Disable itu apa ya? Disable itu adalah teman-teman membuat input itu tidak bisa diisi. Nah, untuk disable sendiri, ini akan berguna di tempat di required. Jadi kalau ketika teman-teman disable itu required-nya jadi tidak berjalan. Karena dia awalnya required ya name-nya. Nah, ketika saya submit, ini dianggap form yang tidak ada atau tidak masuk ke form gitu. Jadi yang lain yang baru masuk. Itu teman-teman. Baru bisa kayak gitu. Jadi yang ini bisa dilewat kalau teman-teman pakai disable. Ya. Lalu terakhir itu type, min sama max. Ini berpengaruh juga ketika teman-teman input ya. Jadi misalnya saya kasih min, dia 0, lalu max-nya 100 misal. Nah ini ketika kita isi dengan nilai misalnya 1200 ya, atau 2002 kita submit. Nah ini udah nggak sesuai dengan kriteria. Kan kriterianya dia minimal, apa sih, maksimal 100 gitu. Dikasih minus juga sama ya. Karena dia minimal 0. Kalau 0 baru bisa. Baru lanjut ke validasi berikutnya. Gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini berarti kita kayak masang validasi, tapi dia berlaku ketika teman-teman submit. Nah, ini yang saya maksud manfaat penggunaan submit. Ini akan berlaku untuk beberapa tipe data, sorry, maksudnya tipe tipe input yang di mana dia tuh ada kebutuhan khusus gitu. Contoh, misalnya email. Kan email biasanya dekat sama password ya.
Nah, kalau teman-teman tulis email di sini, ya, type-nya email juga, kan email dia biasanya formatnya gini ya, email@email.com ya. Ini masih aman ya, umurnya 22 misalnya, tanggal lahir tuh. Nah, jadi masih aman kan ya, langsung kena ini. Kalau misal kita kasih emailnya nggak sesuai format, ini ya, dia akan ngasih tahu email harus ada at dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi penggunaan apa, type email akan berpengaruh ketika teman-teman klik submit di sini. Pun dengan tipe-tipe yang lain ya, yang mungkin ada penulisan khusus tapi nggak bisa langsung kelihatan gitu. Kalau angka kan ini langsung ya, teman-teman nggak bisa nulis huruf di sini sama sekali. Tanggal juga teman-teman nggak bisa nulis huruf kan di sini ya. Walaupun saya bisa ketik satu-satu, saya cuma bisa ngasih angka gitu ya, walaupun itu sampai tahun maksimum sih bisa ya. Misalnya kayak gitu ya. Yang jam pun kita bisa isi, tapi saya nggak bisa isi huruf gitu. Gitu. Sedangkan email kan dia ada huruf semua, bisa diisi angka dan lain sebagainya, cuman dia ada format tertentu kan. Dia langsung kena validasi. Gitu teman-teman. Dan ini berpengaruh untuk beberapa kondisi inputan. Jadi silahkan aja dicek type input yang saya sudah kasih di video sebelumnya ya. Contoh-contohnya. Oke. Jadi kita udah belajar validasi form ya, menggunakan required, menggunakan disable, min dan max pada input type number, dan kita udah juga ngerasain manfaatnya penggunaan submit. Oke, mungkin cukup ya untuk video kali ini. Terima kasih.